Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqq basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang kami muliakan, di setiap langkah-langkah kehidupan yang kita rencanakan, kita pilih, kita tetapkan dan kita tempuh, marilah senantiasa kita awali dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari mempersembahkan puja, puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita mohonkan pula kepada Allah, kiranya selalu dicurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswah hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini kami mencoba mengetengahkan sebuah kajian tentang menghargai keberagaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 tadi yang telah kita bacakan, terjemahnya kira-kira begini. Wahai sekalian manusia, sungguh kami telah ciptakan kamu itu dari jenis laki-laki dan perempuan. Dan kami jadikan kamu itu semua berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu semua saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu itu adalah yang memiliki derajat ketakwaan. Para pemirsa yang kami banggakan, ayat 13 dari surah Al-Hujurat ini merupakan sebuah pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekalian manusia. Tidak saja umat Islam, umat non-Islam pun menjadi seruan daripada ayat ini. Di dalam ilmu mempelajari Al-Qur'an dan ilmu tafsir, biasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyeru kita selaku hambanya melalui dua kalimat yang umum kita dengar. Pertama adalah ya ayyuhalladzina aman, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Biasanya kalau Allah berfirman diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, maka setelah itu diikuti dengan perintah, diikuti dengan informasi, diikuti dengan narasi-narasi yang khusus untuk orang-orang yang beriman. Baik itu perintah, baik itu larangan, ataupun hanya sekedar informasi. Contohnya sekarang ini kita di bulan Ramadan kita berpuasa. Al-Baqarah 183 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya berpuasa itu adalah kewajiban bagi kita selaku orang beriman, orang yang beragama Islam,
dan bagian dari 5 rukun Islam. Perintah salat, perintah zakat, itu juga diawali oleh kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian yang kedua, Allah menyeru kita selaku manusia berisi perintah, larangan, dan informasi itu diawali dengan kata-kata ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Artinya, kalau ada ayat-ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas, maka informasi, perintah, larangan, dan sebagainya setelah ya ayyuhan nas itu berlaku bagi sekalian manusia. Dan biasanya itu berupa kisah, berupa informasi-informasi, dan berupa perintah dan anjuran-anjuran ataupun larangan. Tapi bersifat umum. Khusus ayat 13 surah Al-Hujurat ini diawali oleh kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Artinya Allah menyeru kepada sekalian manusia dan menyampaikan bahwa kita diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan. Baik itu bersumber dari ayah dan ibu kita, laki-laki dan perempuan, ataupun yang dilahirkan dari rahim ibu kita, itu adalah laki-laki dan perempuan. Yang kedua, dalam ayat ini, poinnya Allah katakan, dan kami jadikan kamu itu yang telah diciptakan dari laki-laki dan perempuan itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sebenarnya kata-kata berbangsa dan bersuku ini adalah kalimat umum yang bisa kita rincikan dengan interpretasi yang disampaikan oleh para ulama-ulama tafsir, para ahli-ahli dan cendekia ilmu Al-Quran dan tafsir. Itu adalah kalimat untuk menyatakan bahwa kita selaku manusia yang telah diciptakan oleh Allah dari jenis laki-laki dan perempuan ini berbeda-beda kondisinya. Ada yang kondisinya dari bangsa yang berbeda, dari suku yang berbeda. Ada yang kondisinya dari warna kulit yang berbeda. Ada yang kondisinya dari warna rambut yang berbeda. Atau ada yang kondisinya dari bahasa-bahasa yang berbeda. Dan bahkan berbeda karakter. Dan lebih lagi bahkan juga berbeda agama. Dengan demikian, wahai sekalian manusia, sungguh telah kami ciptakan kalian itu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian itu berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda karakter, bahkan berbeda agama, li ta'arafu, untuk saling mengenal. Dan kata-kata li ta'arafu ini juga bukan hanya sebatas pengertian dan pemahaman saling mengenal saja, tapi lebih tinggi dari itu adalah saling memahami. Memahami apa? Memahami keberagaman yang telah Allah takdirkan untuk kita. Artinya keberagaman dan perbedaan itu adalah sebuah sunnatullah. Kalau kita sangat paham, sangat mengerti, saling mengenal, maka kita akan bisa menerima perbedaan-perbedaan dan keragaman yang dihamparkan oleh Allah kepada kita. Akan muncul di sana sikap moderat, akan muncul di sana sikap toleransi. Menghargai perbedaan warna kulit, menghargai perbedaan bahasa, menghargai perbedaan negara, suku, bangsa, bahkan menghargai perbedaan karakter, adat istiadat, kebiasaan, tradisi, dan perbedaan agama. Karena kita memang semuanya diciptakan dalam keadaan bersaudara. Sehingga dikatakanlah di dalam agama kita itu ada beberapa bentuk persaudaraan. Pertama adalah persaudaraan karena seiman. Ya, ukhuwah Islamiyah. Yang kedua adalah persaudaraan karena senegara, sebangsa, ukhuwah wataniyah. Dan yang ketiga adalah persaudaraan karena sesama manusia, ukhuwah basyariyah. Untuk bisa itu tentu kita harus li ta'araf. Bahkan
sebagian pendapat mengatakan bahwa makna li ta'arafu itu bukan hanya sebatas saling mengenal. Bukan hanya sebatas saling memahami dan mengerti. Bukan hanya sebatas saling mau menerima kondisi yang berbeda. Tapi lebih dari itu, ada yang mengatakan bahwa li ta'arafu itu juga artinya untuk saling berbuat baik. Karena akar kata ta'arafu itu seakar dengan kata-kata ma'ruf, arafa. Kita mengenal amar ma'ruf, nahi mungkar. Perintah untuk berbuat ma'ruf, ya, berbuat baik, dan melarang dari kemungkaran. Artinya, kita yang berbeda-beda ini li ta'arafu, untuk saling berbuat baik. Jangankan kepada sesama manusia, kepada hewan pun kita diperintah untuk berbuat baik. Jangankan kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, pepohonan, alam sekitar pun kita juga diperintah untuk berbuat baik. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata dan jelas tampak kerusakan baik di laut maupun di darat, semua itu adalah ulah tangan manusia. Pemahaman di balik itu artinya kita juga harus berbuat baik kepada alam lingkungan supaya tidak terjadi bencana alam. Nah, kemudian ayat ini dikunci, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kamu itu adalah ketakwaanmu di sisi Allah. Hadirin yang berbahagia, perbedaan, keberagaman adalah sebuah sunnatullah, sebuah keniscayaan yang sudah kita hadapi sehari-hari dan tentunya bisa kita sikapi dengan li ta'aruf itu tadi. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.